Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmah wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlis dzikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah wilayah Cibarusah, para ikhwan, para akhwat, khusus berbait pemangku dzikir khotaman, yaitu Bapak Sukarya beserta ibu dan keluarga yang seluruhnya saya hormati tanpa kecuali. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, kudus ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala kudus, seluruhnya adalah hak Allah, seluruhnya adalah milik Allah. Allah yang terpuji, yang pantas untuk selalu kita puji, untuk selalu kita agungkan, kita muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, jahiratan au kanat batinah, baik nikmat jahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, artinya masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, juga diberi nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, sangat amat mulia juga Allah anugerahkan kepada kita,
yaitu nikmatul iman wal Islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah barokah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 3. Kemarin malam Senin tanggal 1, maaf, Senin tanggal 2 ya, sekarang malam Selasa tanggal 3, berarti sekarang memasuki malam tanggal 4 di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita dapat kembali duduk berkumpul di Majlis Dzikir Khotaman yang mulia ini. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling amat sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan waktu itu kepada Nabi Adam, kata Allah, innahu la ahabul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka. Sesungguhnya kata Allah, Muhammad itu adalah satu-satunya manusia yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, tentu aku tidak akan menciptakan engkau, wahai Adam. Yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap cinta, yang tetap setia kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimror, secara berkesinambungan terus menerus, dengan tiada bosan, tiada jemu, melaksanakan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu pasti seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, dan oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bersama rombongan para ahli surga di bawah arasnya Allah, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah, adalah merupakan suatu keberuntungan bagi siapapun yang oleh Allah diposisikan di majlis dzikir, ditempatkan di majlis dzikir. Kenapa saya katakan merupakan suatu keberuntungan? Karena orang-orang yang duduk di majlis dzikir dan mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada mereka bahwa mereka oleh Allah akan diberi, akan dikasih pahala yang sangat agung, pahala yang sangat mulia, pahala yang sangat menggembirakan nanti di dalam sorga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah. Dan laki-laki juga wanita-wanita yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah janji kepada mereka bahwa mereka lahum ajron azima,
bahwa bagi mereka adalah pahala yang sangat agung, pahala yang sangat mulia. Orang-orang yang berkumpul di majlis zikir dan mereka berzikir kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang dibanggakan oleh para penduduk langit. Mereka adalah orang-orang yang nama-namanya disebut-sebut, diperbincangkan oleh seluruh penghuni langit. Tidak lain tidak bukan yang dimaksud penduduk langit adalah para malaikat. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang-orang yang dibanggakan oleh para malaikat di langit. Dan mereka nama-namanya disebut, diperbincangkan, dibangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kalau Allah memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, memberikan keringanan untuk kita istiqomah, melangkahkan kedua telapak kaki, berkumpul di majlis zikir dalam rangka berzikir kepada Allah semata-mata libtigha'i mardatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Ikhwan akhwat rahimakumullah wa a'adakumullah habidakumullah. Materi hikmah ilmiah yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam ini adalah mengenai alamatus sa'adah, mengenai tanda bahagia. Tentu setiap manusia yang hidup dalam dunia mendapatkan kebahagiaan. Tapi bahagianya bukan hanya sekedar di dunia saja, melainkan juga bahagia di akhirat, di alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Kalau di dunia bahagia sementara, enggak akan selamanya. Semuanya yang hidup dalam dunia akan berujung dengan kematian. Jadi kebahagiaan di dunia itu bukan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang bersifat temporer, sementara. Yang kita inginkan bahagia dunia akhirat. Sa'idun bid dunya wa sa'idun bil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Buat apa kalau hanya sekedar bahagia di dunia? Apapun kebutuhan dunia terpenuhi, uang banyak berlipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, bahkan istri pun 4. Tapi kalau meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan zikir, meninggalkan bacaan Quran, buat apa bahagia di dunia kalau di akhirat masuk neraka, sengsara, menderita untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga orang-orang yang istiqomah duduk di majlis zikir oleh Allah diberikan kepada mereka bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di samping juga kita berdoa kepada Allah setiap selesai sholat 5 waktu dengan doa Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka salama wassa'adah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan haknya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon kepada Engkau keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa doanya, Pak? Apa? Enggak. Yuk kita baca bareng sekali aja. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka salamata wassa'adata fid dunya wal akhirah. Insyaallah hafalah. Kalau sudah hafal dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa a'adakumullah. Siapapun termasuk saya pribadi yang ingin
mendapatkan memperoleh bahagia dunia dan akhirat, tentu kita harus punya kuncinya dulu untuk membuka kebahagiaan itu. Tidak lain tidak bukan, kunci yang paling efektif, efisien, yang paling jitu untuk membuka segala kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak lain tidak bukan adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Itu kuncinya. Kalau nggak percaya, silahkan bertakwa kepada Allah, pasti akan bahagia dunia akhirat. Buktikan saja sendiri. Kita sama-sama belajar untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang walaupun kita belum bisa menjadi orang bertakwa, minimal paling tidak kita berusaha, berupaya masuk ke dalam rombongan orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita adanya di barisan yang paling ujung, tapi masuk rombongan itu. Maka ketika mereka orang-orang bertakwa dipersilahkan oleh Allah di alam akhirat masuk surga, kita pun ke bawah masuk. Karena kita ada di rombongan mereka. Kita sadar, kita mengakui betapa alangkah susahnya untuk menjadi orang bertakwa. Ya paling tidak minimal sekurang-kurangnya biasakanlah berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa, berkumpul dengan orang-orang yang selalu berzikir, berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, berkumpul dengan para ulama yang soleh. Insya Allah kalau kita masuk rombongan mereka, insya Allah kita pun akan kebawa ke dalam surga. Ibarat kita beli pisang Ambon satu tandan. Coba kita perhatikan, pisang Ambon satu tandan, apakah pisangnya gede-gede semua atau tidak? Tidak. Barisan yang paling gede adanya di atas. Semakin ke bawah semakin kecil, paling ujung di bawah kecil banget, namanya butitiknya. Tapi itu pisang kita beli diborong satu tandan. Itu yang kecil ke bawah enggak? Bawah, karena diborong. Masuk rombongan lah. Walaupun kita bukan ahli tahajud, masuk rombongan ahli tahajud. Walaupun kita bukan ahli baca Quran, bukan ahlul Quran, mencintai mereka, masuk ke rombongan mereka. Walaupun kita bukan ahli zikir, masuk rombongan mereka. Walaupun kita bukan para wali, masuk rombongan para wali. Minimal jadi muridnya, minimal mengamalkan apa yang mereka amalkan. Insya Allah akan mendapatkan bahagia dunia akhirat, mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Sebagaimana hal ini diterangkan di dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya. Taqwa ila madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syarri habaila. Taqwa ila madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syarri habaila. Yuk bareng-bareng. Taqwa ilah madaru kulli sa'adah. Teruskan. Kali apa kali? Kan saya mau husnudzon sama Ustaz Tony, Pak Ustaz apa? Jangan suudzon, husnudzon aja. Wattiba'u ahwa rasul syari'a banila. Wattiba'u ahwa rasul syari'a banila. Kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kunci untuk memperoleh bahagia di dunia dan akhirat. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah.
Bedambu atuh. Eta antara vokalis digendangkan ke Jambu, vokalis nak ke Jakarta, gendangna ke Bandung. Eta jaga sembung bawa cilok. Jaga sembung bawa gitar teh, kagak nyambung jereng. Laksanakan perintah Allah semuanya dan jauhi larangan Allah seluruhnya, dan jauhi larangan Allah seluruhnya. Makanya kata Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar supaya kalian menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia bukan hanya di dunia, tapi juga mendapatkan bahagia di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Yuk kita lihat Al-Quran surat 22, surat Al-Hajj, juz yang ke-17 ayat 77. Pada ayat tersebut Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Tajib. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, dan bersujudlah kalian di hadapan Allah. Kemudian wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu Allah, karena tidak ada Tuhan yang bersembah, yang berhak, yang pantas, yang patut, yang layak untuk disembah kecuali Allah, la ilaha illallah. Kemudian di penghujung ayat kata Allah, wa'alul khair, perbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan. Jadi selain kita harus punya kunci untuk membuka bahagia dunia dan akhirat, yaitu takwa ilah, bertakwa kepada Allah, sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta, fear Allah subhanahu wa ta'ala wherever you are. Understand the magic right now? Fear Allah subhanahu wa ta'ala wherever you are. Bertakwalah engkau kepada Allah wherever you are, di mana saja engkau berada. Itu perintah Rasul. Di rumah bertakwa, di masjid bertakwa, di kantor bertakwa, di perjalanan bertakwa, dimanapun kita berada, kapanpun, dalam situasi kondisi apapun, hendaklah takwa ilah, bertakwa kepada Allah, karena bertakwa kepada Allah adalah merupakan miftahus sa'adah, kunci untuk meraih bahagia dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, selain bertakwa kepada Allah sebagai kunci untuk membuka bahagia dunia akhirat, juga berdasarkan ayat yang tadi saya baca, surah 22 Al-Hajj 17 ayat 77, juga kita harus semangat. Kalau kata orang Sunda, harus soson-soson, harus bergegas, harus berlomba-lomba memperbuat segala kebaikan. Kebaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kebaikan apapun yang sesuai dengan ridho Allah,
Yang apabila kita melakukannya, Allah senang kepada kita, Allah suka kepada kita, Allah ridho kepada kita, dan Allah menjanjikan pahala buat kita. Yang kita lakukan kebaikan itu atas dasar karena Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridho Allah. Itu pun adalah cara kita untuk bisa meraih bahagia dunia dan akhirat. Jadi orang yang banyak kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak ibadahnya, banyak zikirnya, banyak baca Qur'annya, banyak bangun malamnya. Ustaz ini ngomong-ngomong suka bangun malam, suka ngapain? Kencing. Kencing apa ngencing ini? Kencingnya kencing encer atau kencing kintal? Jangan-jangan nambah nih jam. Masya Allah. Nah, mereka adalah orang-orang yang akan bahagia karena banyak kebaikannya. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang. Jangan aku utang, jangan. Ruhul abdi mu'allakun baina sama'i wal ardi hatta yu'addiya dainahu. Ruh seseorang akan bergantung di antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah ruhnya, sehingga ia melunasi hutangnya. Ya, jangan sampai kita mati membawa hutang, jangan sampai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, manusia mati harus meninggalkan kebaikan buat orang-orang yang kita tinggalkan, buat orang-orang di belakang kita, buat anak cucu kita, buat murid-murid kita, buat jamaah kita, buat tetangga kita. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang apabila meninggal dunia, ia akan menjadi cerita bagi orang-orang yang masih hidup di belakangnya. Kata Nabi, takut hadisan hasanan liman wa'a, jadilah kau cerita yang baik-baik buat orang yang akan kau tinggalkan. Akankah menjadi cerita yang baik atau buruk? Jawabannya adalah apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang-orang, manakala kita meninggal, kebaikan-kebaikan kita yang akan dikenang oleh mereka, diceritakan oleh mereka, disebutkan oleh mereka, diobrolkan oleh mereka. Ketika mereka menceritakan kebaikan yang kita lakukan, itu adalah kebahagiaan buat kita di alam kubur. Itu jawabannya. Tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Maka hidup ini adalah sebenarnya kesempatan untuk berbuat baik, bukan untuk leha-leha, bukan untuk main-main. Allah menciptakan kita serius, maka kita hidup harus serius. Jangan banyak main. Ya kali-kali boleh, boleh kali-kali banget. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah, wa'alul khairah, perbuatlah kebaikan. Sebab Allah menjamin dalam Al-Quran, paman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang banyak amal kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak amal ibadahnya, banyak zikirnya, banyak baca Qurannya, banyak ibadah-ibadah yang lainnya, banyak sodakonya, banyak jariahnya, banyak infaknya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang akan menang. Mereka itulah orang-orang yang akan dijadikan ahli surga, dan di surga mereka akan menerima pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah alamatus sa'adah arba'atun. Tanda bahagia itu ada 4 tandanya. Yang pertama, dzikrul dzunubil madiyah, selalu mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukan. Jadi yang namanya manusia tentu tidak ada yang luput dari perbuatan dosa. Sebab kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik manusia yang berbuat dosa
adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selalu ingat, selalu mengingat perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Itu ciri tanda bahagia. Dulu kita pernah melakukan dosa apa? Diingat-ingat tuh. Tengah malam sambil bermuhasabah, di tengah keheningan malam, di tengah peting jemplang-jempling. Dikala orang-orang lain sedang tidur nyenyak, kita bermuhasabah, bertafakur, mengingat-ingat dosa. Kemudian kita timbul di hadapan hati kita kekhawatiran, sieun dosa teh dihampura ka buru mabok. Amat menghadap Allah, curucu cai mata maksudna. Curi menjadikan dosa. Orang pada jadi kalau susah, urusan dunia curi. Jangan yang jadikan dosa teh. Para jamaah, itu yang pertama, tanda bahagia. Dzikrul dzunubil madiyah, mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah terlewatkan. Yang kedua tanda bahagia kata Nabi adalah wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan segala kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi yang harus kita ingat-ingat dosa-dosa kita, bukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bukan. Sebanyak apapun kita berbuat baik kepada orang lain, kepada agama atau kepada siapapun, jangan diingat-ingat, lupakan saja. Ikhlaskan saja karena Allah. Karena kita berbuat baik kepada seseorang bukan karena orang itu, bukan, tapi karena Allah. Ikhlas, jangan ingat-ingat. Jadi pengertian ikhlas menurut saya adalah tadi ingat-ingat. Ibarat kita beol, padahal sebelum beol malamnya makan sate, makan soto, makan sop. Begitu pagi ya kira-kira jam 4 menjelang subuh kita ke toilet beol. Kita ikhlas banget itu, ikhlas dikeluarin semuanya itu. Nggak ada orang beol dilihat ke bawah, jangan-jangan ini sate yang malam nih jatuh. Nggak ada, ikhlas, nggak diingat-ingat. Itu ikhlas. Nah, melakukan kebaikan harus seperti itu, jangan diingat-ingat. Ini mah disebut-sebut, diomongin dengan harapan agar orang lain memuji kita. Auzubillah min dzalik. Udah masuk sifat riya itu. Kebaikan, amal soleh, ibadah apapun, sebanyak apapun yang kita lakukan, kalau di dalamnya ada riya, ditolak oleh Allah dan kita akan dimasukkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kedua tanda bahagia. Melupakan segala kebaikan yang pernah kita lakukan kepada siapapun. Kau usah ingat-ingat. Karena kita melakukan kebaikan karena Allah. Cukup Allah yang tahu. Orang lain gak usah tahu. Dan kita gak mengharapkan pujian dari manusia. Yang kita harapkan adalah ampunan dosa dari Allah, pahala besar dari Allah. Pujian dari manusia kecil atau gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridho Allah. Bodoh manusia kalau berbuat baik mengharapkan pujian. Bodoh sekali itu manusia. Kemudian yang ketiga, tanda bahagia adalah wan nadharu ila man fawqa bidin, harus melihat kepada orang yang di atas kita dalam hal urusan agama. Jadi dalam hal urusan agama, dalam hal urusan ibadah, dalam hal urusan beramal soleh, kita melihat kepada orang yang di atas kita ibadahnya. Aduh, saya pengen seperti dia, ibadahnya rajin, berjamaahnya rajin, puasanya rajin, bangun malamnya rajin, zikir amalnya rajin. Aduh, saya pengen seperti dia. Nah, melihatnya ke sana dalam hal agama, dalam hal ibadah. Jangan melihat ke bawah. Ah, si Anu juga udah haji gak pernah sholat. Nah, salah itu. Melihatnya ke situ. Belum banget. Dalam hal ibadah, dalam agama, lihatnya kepada orang di atas kita. Oh, si Anu juga kaya, pelitnya 17 setan. Saya juga pengen kayak dia. Jangan. Lihatnya ke Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Dalam hal agama, dalam hal ibadah, itu lihatnya kepada orang yang di atas kita prestasinya. Kemudian dalam hal urusan dunia, baru lihat ke bawah. Kata Nabi, wa nadharu ila man dunahu bidunya, wa nadharu ila man dunahu bidunya. Dan harus melihat kepada orang yang di bawah kita dalam hal urusan
dunia. Alhamdulillah saya hidup walaupun rumah saya sederhana, walaupun makannya cuma nasi diturutin garam, kemudian dibanjur sop dan diperutin sate. Alhamdulillah saya masih bisa makan, masih masih bisa terap, masih bisa kentut. Alhamdulillah. Coba orang lain mah tuh yang tidur aja di kolong jembatan, untuk bisa makan aja minta-minta dulu, mengemis dulu. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Aduh, tetangga saya kemarin beli mobil nih. Lihat ke atas, akhirnya tiba-tiba sakit benda ada. Meriang. Tetangga yang beli mobil, kita yang meriang. Tersiksa oleh perasaannya sendiri. Karena dalam hal urusan dunia, lihat ke atas, ke bawah, jangan ke atas, bahaya. Ibarat pepatah orang tua dulu, kalau jalan kaki ulah tangga wae, bisa tajong. Tinggalin jalan, bisa harus ayah sumur, bisa kayak kebuka tincang. Lihat ke bawah urusan dunia mah, jangan ke atas. Lihatnya orang-orang kaya terus, gaulnya sama orang kaya. Ya panas. Tetangga beli mobil, kita yang sakit. Seminggu kemudian dapat kabar tetangga kemarin yang beli mobil lagi, kita langsung ke rumah sakit di ICU. Sedang di ICU dapat kabar tetangga yang kemarin beli mobil lagi berangkat ibadah haji, kita langsung mati. Lah tetangga yang kemarin kita mati. Tersiksa oleh perasaannya sendiri. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat seperti itu sifat hasud. Seharusnya tetangga kita beli mobil, kita bersyukur. Alhamdulillah tetangga saya beli mobil, ini malah syirik, malah hasud, malah ngomong-ngomong gitu, paling juga miara tuyul. Nauzubillah. Orang beriman gak boleh begitu, kotor itu hatinya. Buat apa kita zikir tiap malam berbau kalau hati masih begitu? Nggak ada hasilnya. Coba zikir kita diimplementasikan, diterjemahkan, direalisasikan, diaplikasikan dalam akhlak kita sehari-hari. Jadi ini zikir bukan zikir formalitas, tapi ini zikir monoloyalitas. Zikir apa? Hah? Monoloyalitas. Monoloyalitas. Jadi zikirnya harus loyal, jangan formal. Jangan terjebak pada ritual, tapi diimplementasikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi akhlak yang baik hasil dari zikir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terakhir tanda bahagia adalah wan nadharu ila man dunahu fid dunya. Dalam hal urusan dunia, dalam hal urusan materi, dalam hal urusan rumah, pokoknya yang sifatnya dunia lah, termasuk istri, ya. Itu kita lihat ke bawah, jangan aduh. Teman saya istri cantik banget, teori. Kok saya hidungnya mandung ke dalam. Jangan, itu mah dunia. Cantik dengan parawa, bukan anak hiji masih kenceng, bukan anak opak lah itu. Para reot. Sementara udah. Itulah tanda bahagia. Satu, zikrul dzunubil madiyah. Selalu ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak amal soleh, perbanyak berbuat baik. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini dan seterusnya itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan segala kebaikan yang pernah kita lakukan, jangan diingat-ingat. Yang ketiga, tanda bahagia adalah wan nadharu ila man fawqahu fiddin. Dalam hal urusan agama, urusan ibadah, kita melihat kepada orang yang di atas kita, yang lebih hebat ibadahnya. Kemudian yang keempat, wan nadharu ila man dunahu fid dunya. Dalam hal urusan dunia, urusan materi, urusan kekayaan, kita melihat kepada orang yang di bawah kita ekonominya. Akhirnya timbul syukur, alhamdulillah masih jadi ibadah sanajan hidup malah rakyat. Jadi banyak bersyukur akhirnya, enggak arah, enggak marah-marah, enggak nah ya itulah kira-kira. Demikian hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya.
Dan mudah-mudahan apa yang Al-Fakih sampaikan dari awal hingga akhir benar-benar oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendatangkan berbagai macam kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atbat tayyati ratal alami ya uhailal judi wal karami uhailal juni wal karami Rabbi pangpana bebarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin Wa li Allah. abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa jaddadina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman hadana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah apapun yang Engkau berikan kepada kami, barokahkanlah kepada kami ya Allah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqqi ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan haknya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas'aluka salamah wa sa'adah di dunia wal akhirah. Kami mohon ya Allah kebahagiaan di dunia, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi wa nuri arsy wa midada kalimati sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kasira birahmatika ya arhamar rahimin arhamna fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.